Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Sehat semua nggih kabarnya? Terus sudah mandi? Sholat juga sudah sarapan semua nggih? Oke, masih semangat? Harus semangat untuk menambah ilmu nggih, untuk mencari ilmu. Di sini saya akan melanjutkan bab 8 yang berjudul beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. 1. Pengertian qada, qadar, dan takdir. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu apa? Hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, zaman azali apa sih? Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Niku nggih zaman azali. Dapat diketahui bahwa antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan kehendak dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah apa? Takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Ada yang ingat anak-anak? Rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebuah apa? Sebuah sebutan apa? Iman kepada takdir. Kalau iman kepada takdir berarti apa? Percaya nggih. Percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan apa? Kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus selanjutnya 2. Takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Qada dan qadar atau takdir dibagi 2, yaitu apa? Takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui apa? Usaha atau ikhtiarnya. Contohnya apa saja contohnya? Kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Nah, kalau kepandaian, seseorang kalau ingin pandai, ingin mendapatkan peringkat, itu harus apa? Ya harus apa? Usaha, belajar, dan disiplin waktunya. Jadi kalau ingin menjadi anak yang pandai, mendapatkan peringkat, itu juga harus apa? Ada usahanya. Oke? Mari mulai dari sekarang yang ingin mendapatkan nilai bagus pada waktu nanti UKK, ulangan kenaikan kelas, atau pas nanti semesteran. Nah, di situ atau kelulusan, di situ bisa apa? Belajar dan disiplin nggih. Tuh, terus kesehatan. Kesehatan yang ingin sehat harus berusaha dengan cara apa? Berolahraga. Dengan apa ya? Teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan.
Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan apa? Sehat. Oke. Tadi contoh takdir mu'alaf. Kalau kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, hidup makmur, maka harus berusaha apa? Meraihnya. Jadi kalau kalian ingin makmur ya harus apa? Kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, hemat, jangan boros nggih. Tuh. Terus ini tadi contoh-contohnya. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mu'alaf, kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. 2. Takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti apa? Berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya, nih, takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, nggak ada yang tahu gitu. Seperti halnya ibu-ibu hamil yang USG itu. Di USG perkiraannya cowok. Di USG perkiraannya apa? Cewek. Ternyata apa? Keluarnya cowok. Aja. Kapan aja menjemput? Itu tidak ada yang tahu. Dan di mana tempatnya? Juga tidak ada yang tahu. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Itu tadi ya. Itu kalau ajal. Terus panjang atau pendeknya usia itu juga nggak ada yang tahu. Sampai umur berapa hidup di dunia ini nggak ada yang tahu. Terus api memiliki sifat panas. Bumi berbentuk bulat. Gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Itu nggak ada yang tahu. Oke. Mari selagi kita diberi umur yang panjang, di situ masih diberi kesempatan untuk beribadah, sedekah. Marilah kita berlomba-lomba kebaikan, ya. Terus untuk selanjutnya, 3. Dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya nggih, manfaatnya nggih. Manfaatnya menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa. Karena apa? Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan pada dirinya. Niku nggih. B. Senantiasa bersikap sabar dan syukur. Bagaimana sih kita bersikap sabar dan syukur apabila mendapat nikmat? Kenapa? Kita akan bersyukur. Jangan lupa bersyukur ketika kita mendapat nikmat sehat. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat. Niku nggih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang yang bersyukur yaitu apa? Di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Memperbanyak ibadah lah. Mari memperbanyak ibadah. Sedekah. Serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberi nikmat sehat ini ya kita bisa memperbanyak amalan-amalan. Salat sunnah, contohnya duha, salat malam, dan yang lainnya, okay?
Orang yang beriman kepada qada dan qadar juga akan sabar, pasrah dan tawakal apabila mengalami kesulitan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah, ya harus apa? Harus sabar. Nggih? Nah, ataupun ketika mendapat cobaan, bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, apalagi kebakaran, fisik yang lemah, penyakit, kekurangan bahan makanan, dan yang lainnya. Semua musibah dan cobaan pada hakikatnya bertujuan untuk menguji apa? Keimanan seseorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan apa? Sabar, ya. Harus sabar ketika mendapat cobaan. C. Menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat yang apa? Optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Jadi kalau kalian sedang gagal, ya dicoba lagi dan dicoba lagi. Jangan menyerah, optimis, harus bisa, itu ya. Nah, setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Introspeksi diri, mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangannya tersebut, belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada apa? Keyakinan kalau suatu saat cita-cita itu pasti akan tercapai. Oke. Terus D, menjauhkan diri dari sifat sombong. Maksudnya bagaimana? Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Jadi ketika mendapat peringkat 1 atau 2 atau yang seterusnya, itu kita tidak boleh sombong. Okay? Tetap apa? Rendah hati kepada siapapun. Itu tadi manfaatnya beriman kepada qada dan qadar. Insyaallah paham guys sampai di sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.